Lord, we are so ready for your word. Thank you for your presence. Thank you that we can live, we can worship you, we can adoring you in this place. We can magnify your name in this place. Thank you, Jesus, for your everlasting love. You are just everything for us. In Jesus' name we pray. Semua ini berkati bersama-sama katakan. Amin. Amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan dong buat Karina, Urban Cross, dan semua teman-teman. Lebih lagi dong buat mereka, and all for Jesus. Woo! Alright. Thank you Karina, semua Mike, semua everyone, PG dan Simeon and everyone here. So blessed. Alright, silakan duduk. Wow, this two amazing Passover celebration hari Jumat sama hari Minggu is really touching my heart. Di mana saya bisa melihat seluruh keluarga besar JC families participating untuk segala sesuatunya. You are so excited untuk bisa hadir, you registered early. It's so amazing. Kenapa? Bukan soal the productionnya, but it's all about Jesus. Karena kita percaya bahwa Passover celebration itu sebenarnya lebih luar biasa lagi sebenarnya daripada Christmas. Karena ini karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yaitu dia mati untuk saudara saya. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita. Kemarin saya pergi untuk ke rumah duka daripada ayah daripada teman baik saya, yaitu Pastor Andi Cokro punya istri yaitu Lia Cokro. Dan kemudian Lia itu punya papa adalah gembala sidang di gereja tersebut. Dan opanya Lia itu berarti papahnya ini yang saya bicara, papahnya itu sebenarnya sama-sama sebagai pendiri daripada gereja Bethel Indonesia bersama dengan Om Ho atau HL Senduk. Dulu namanya GBIS. Jadi di Gebis itu mereka sama-sama berdua, terus kemudian Om Ho akhirnya memisahkan diri dan memulai dengan gereja Bethel Indonesia. Sehingga ini adalah keluarga yang sangat legend kalau misalnya di gereja di Indonesia. Just for a little bit information. Tapi yang sesuatu yang menarik di situ dia menceritakan bahwa kemarin di tahun 97, kalau sekarang umurnya udah 80 tahun. Berarti tahun 97 pada saat habis dia lagi khotbah sebelum perjamuan kudus seperti ini, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal dunia. Dan dia katakan, saya tuh benar-benar terasa terangkat ke surga. Dan saya melihat itu semua majelis, semua pengerja, dan juga istri saya semua mendoakan dan coba untuk membangunkan. Tapi saya kemudian dibawa terus lagi masuk ke surga dan dia melihat surganya itu begitu indah sekali. Dia ceritakan dengan detail bagaimana surga pada saat waktu itu. Dan ketemu dia cahaya yang putih dan terang. Dan dari cahaya itu berbicaralah bahwa tugasmu belum selesai. Bahwa engkau masih harus banyak memberitakan kabar sukacita. Karena banyak orang-orang di sana yang belum menerima anugerah keselamatan. Jadi dia dikasih kesempatan selama 15 menit meninggalnya saudara. Tanpa ada denyut, tanpa ada nadi, jantung sudah berhenti total 15 minutes. Dan waktu dia turun lagi, waktu dalam perjalanan ke bumi itu dia ceritakan bagaimana dia melihat semua orang nangis. Dan coba untuk membantu dia lagi untuk bisa bangkit lagi, untuk bangun lagi. Dan ada yang berdoa karena itu di dalam gereja sebelum perjamuan kudus. Itu tahun 97 saudara. Dan kemudian waktu dia masuk ke tubuhnya lagi, dia bangun, dia bilang kenapa gitu. Kayak gak ada apa-apa aja. Cuman sedikit lemes aja terus dibawa ke ruang pasteri. Dan kemudian dia masih bisa melanjutkan lagi perjamuan kudus. Masih kasih memberitakan firman sambil duduk. Terus dia bilang Pastor Ed sejak dari tahun 97 sampai 2022 sekarang umurnya 80 tahun. Gak ada tuh sakit-sakit sama sekali. Gak ada cuman hanya ya kecuali flu atau apa biasa. Tapi everything is clear. Dokter juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Kematian selama 15 menit itu sebenarnya udah fatal. Udah gak bisa berfungsi lagi otaknya. Tapi dia bilang, because I see the cross. When I'm in heaven, saya gak berjumpa Yesus secara nyata gitu. Tapi I see the cross, salib itu. Dan the cross that give me another chance of living. Hari ini when you see the cross, everything changes.
at the cross. Hari ini kita belajar segala sesuatu akan berubah. Pada saat saudara bisa melihat perspektif dengan benar, maka perubahan yang baik itu akan terjadi setelah saudara dengarkan firman Tuhan ini. Yang mau katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Wow, saudara terkasih. Kalau kita lihat kayu-kayu salib saat ini atau salib saat ini lebih ke modern. Tapi kalau di Amerika atau di Eropa, itu masih ada pertunjukan-pertunjukan drama yang membawa salib-salib yang begitu otentik. Kayu-kayunya yang sudah kuno karena sudah dipakai berkali-kali, sudah 40 tahun, 50 tahun dipakai untuk pertunjukan drama yang sama setiap tahun sekali. Dan kalau saudara lihat secara dekat itu paku, bolongan pakunya itu bukan hanya puluhan, ratusan, tapi ribuan. Karena sudah dipakai berkali-kali termasuk waktu JR. Saudara. Dan serat-seratnya kayu yang sudah benar-benar kelihatan tua sekali. Dan di dalam setiap pertunjukan ini, itu memakai ada 3 warna pita. Pita yang pertama itu bicara mengenai pita warna hitam. Pita warna hitam ini menandakan dosa umat manusia. Terus pita yang kedua adalah pita warna merah. Ini bicara mengenai darah Yesus yang tercurah. Dan pita yang ketiga adalah pita warna putih. Ini berbicara that we are cleansed by the blood of Jesus. Kita telah disucikan oleh darah Yesus. Dan di sini kita bisa melihat ada satu perubahan, transformation because of the blood of Jesus. Sehingga our sin yang black itu bisa disucikan menjadi putih. Dan saudara kasih, everything changes at the cross. Dan kalau saudara lihat salib ini nggak sesuatu yang asing, bahkan sekarang menjadi ornamen, menjadi bagian untuk style atau fashion. Dan salib itu bisa ditemukan di rumah-rumah, di gereja-gereja itu pasti ada salib. Bahkan Jakarta Church kalau saudara perhatikan di luarnya, saudara lihat bata yang di luar itu, formatnya itu seperti format salib yang seperti miring seperti itu dalam perjalanan ke Golgota. Nah hari ini kita mau melihat pelajaran yang sangat penting, ada sekitar 5-6 perubahan pada saat waktu Yesus ada di atas kayu salib. Secara alkitabiah, ini pesan Tuhan buat kita. Everything changes at the cross. Yang mau belajar katakan amin. Oke, yang pertama sudah. From doubt to faith. Dari ragu-ragu, dari tidak percaya menjadi percaya. Siapa yang kita mau angkat yang pertama? Adalah perwira-perwira yang memaku Yesus, yang menyalibkan Yesus. Itu kan the centurions. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Lihat apa yang mereka lakukan. Yuk baca sama-sama dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31 ya. Sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Kemudian mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Ayat 31. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ini adalah kejahatan yang sangat amat brutal. Tapi saudara tahu, para perwira ini nggak tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Saudara harus bisa mengerti di sini. Mereka udah melakukan ini bukan karena baru pertama kali. Ini sebuah punishment, sebuah hukuman buat pada zaman waktu itu penjahat yang melalui proses persidangan yang panjang sampai diketuk oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi, bahwa orang ini melakukan kesalahan yang fatal dan harus disalib.
Jadi saudara tahu perwira-perwira ini ya biasa melakukan hal ini karena ini memang SOP-nya. Yang mereka harus lakukan seperti itu. Kalau kita lihat memang ini sadis banget ya. Dan mereka tahunya bahwa yang namanya Yesus ini mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi, mengaku sebagai juru selamat, ya buat mereka adalah sebuah bahan tertawaan. Sehingga mereka melucuti pakaian Yesus, memakaikan jubah ungu, terus kemudian menaruh mahkota berduri sehingga saudara bisa melihat bagaimana dari wajah Yesus, dari kepalanya bercucuran darah. Kemudian dikasih sebatang bulu, supaya seperti gaya raja, terus kemudian mereka mengolok-olok Yesus dan bulunya kemudian diambil lagi dan dikepukul kepala Yesus dengan bulu tersebut. Dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Dan setelah itu mereka mengambil, kalau saudara di situ ada ayatnya, mereka mengambil dari pakaian Yesus setelah ditanggalkannya, dan kemudian membagi 4. Kurang lebih seperti inilah ya. Saya nggak bisa persis. Jadi di antara mereka tuh membagi 4 pakaiannya Yesus. Ini sebenarnya sesuatu yang hanya untuk mempermalukan Yesus. Yang mereka lakukan pada saat waktu itu. Jadi saudara bisa membayangkan keadaan Yesus seperti itu benar-benar super amat dipermalukan. Dia padahal sebagai sang juru selamat. Singkat cerita, misalnya dibagikan 4 dan akhirnya mereka berkata, daripada kita bagi-bagi lagi ke 4 begini ya, kita mengundi aja deh siapa yang beruntung, kamu bisa mendapatkan bawa pulang orang yang mengaku sebagai Yesus. Kalau sudah lihat di ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian. Tiap-tiap prajurit mendapat berapa saudara? 1 bagian dari jubahnya juga yang mereka ambil. Dan kalau sudah baca lagi Lukas 23 ayat 36 sampai 37, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, apa saudara? Selamatkan dirimu. Pertama mereka ini nggak percaya sama Yesus. Saudara harus bilang, tahu bahwa mereka berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Kita tahu sampai di akhir nafasnya Yesus, Yesus nggak mengerahkan pasukan dari surga. Nggak mengerahkan malaikat sama sekali. Tapi kita akan melihat yang pertama dari orang yang tidak percaya sama Yesus. Sampai akhirnya para prajurit berkata, yes dia adalah anak Allah. Saudara tahu proses yang tadi para prajurit lakukan. Itu sebenarnya sedang memanas-manasi yang namanya Yesus ini. Supaya yang orang yang katanya mengaku sang juru selamat, mengaku Tuhan. Supaya marah. Supaya mengumpat. Nah ini kita harus bisa mengerti saudara. Supaya memohon-mohon, ampun tolong. Ya ampun deh saya ngaku deh bahwa saya tuh kemarin-kemarin tuh cuma bohong. Saya itu sebenarnya bukan Allah. Supaya orang ini mengaku yang namanya Yesus bahwa dia bukan anak Allah. Sehingga diperlakukan sedemikian rupa. Tapi saudara tahu Yesus tidak lakukan semua itu. Love conquers all. Tapi Yesus malah mencurahkan kasih dan pengampunan. Bahkan berdoa buat mereka semua. Bahkan doa di atas kayu salib, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seringkali kita tuh mudah untuk membenci, marah, kepahitan, dendam. Dan terus iblis akan pakai siapapun juga keadaan, situasi, orang. Untuk kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak lagi bisa bersukacita. Yang ada hormon kortisol yang jelek itu terus bergelora di dalam tubuh kita. Itu yang menyebabkan bisa kanker, penyakit macam-macam saudara.
Kenapa? Karena waktu kita marah, kita nggak ada damai sejahtera, kita stres, kita kesel. Itu hormon yang jelek semua yang bersirkulasi di tubuh kita. Hello, you have to know this. Secara biologis, ini merusak, lebih rusak dari keadaan di luar yang bisa mempengaruhi polusi di luar di dalam kehidupan kita. Tapi polusi yang di dalam ini, yang bergejolak ini, yang mematikan, saudara. Yesus tetap tenang. Dan apa yang terjadi, saudara lihat ayat 50-51. Karena ketenangan Yesus. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kemudian ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat ayat 54 ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata apa saudara? Sungguh ia ini adalah Anak Allah. Wow. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang tadinya tidak percaya, doubt to faith. Mungkin ada beberapa saudara yang hadir hari ini. Datang sih secara fisik. Tapi dalam hati seringkali saudara ragu. Benar gak sih Tuhan bisa ada buat saya? Benar nggak yang namanya Yesus itu, He is really alive. Apa jangan-jangan waktu 2000 tahun yang lalu dia mati dan tidak lagi bangkit dan itu cuma hanya cerita dongeng belaka. Kemarin juga papanya Lia namanya Pak Richard yang umur 80 itu. Kesaksian yang kedua dia bilang, beberapa tahun yang lalu, gereja pagi-pagi didatengin rampok. Dan penjaga gereja seperti di sini kayak ada Salimun, Arif, Papandi. Anyway, kalau nanti saudara mau kontribusi buat kasih THR karena mereka bentar lagi akan pulang kampung, saudara bisa transfer tapi tulis namanya untuk THR buat mereka. Anyway, just selingan. Dan kemudian tiba-tiba penjaga gereja ini lihat kok orang gulung-gulung kabel, terus udah mau ngangkat-ngangkat keyboard dan alat-alat musik yang lain. Dan waktu disamperin ternyata nih rampok 3 orang. Dan dia coba untuk mengusir orang itu dan coba untuk berteriak rampok. Dan satu memegang mulutnya, menutup mulutnya. Dan yang satu dengan kampak membacok lehernya dengan keras. Cepret. Itu katanya masuk 5 cm sampai leher itu kayak udah mau putus. Saudara bisa bayangkan 5 cm. Karena dibacok seperti ini dengan keras dari belakang sih. Dan kemudian setelah jatuh itu kepalanya ditendang dalam keadaan setengah mau putus. Dan ditendang situ. Tapi yang ada saudara, waktu mau dibacok satu lagi, yang satu lagi pas mau pukul begini, somehow bacoknya malah kena temennya saudara. Itu darahnya sampai keciprat, muncrat ke tembok saudara, di gereja semua. Dan karena itu, karena salah bacok yang kedua, mereka lari keluar. Padahal sebenarnya udah mau dibunuh yang satu. Karena dia coba untuk berteriak. Tapi dia merasakan kayak ada tangan Yesus yang memegang, yang menjaga dari orang tidak percaya saudara. Seperti mereka-mereka tuh kayak Salimu, Pak Pandi. Dari gak percaya walaupun kerja di gereja. Tapi dia merasakan benar-benar kalau bukan karena Yesus, mana mungkin bisa salah bacok. Yang tadinya dia udah mau dibunuh karena kalau kena bacokan yang kedua kali lewat dia. Tapi karena salah bacok, darah muncrat. Dan mereka ketakutan, akhirnya mereka kabur. Dan saudara, saat ini orang ini bukan hanya percaya, tapi sekarang dia menjadi gembala sidang di satu desa di tempat dia tinggal. Wow, kita berikan tepuk tangan dong yang paling luar biasa.
Dari tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, saudara, ini semakin menarik. Dari orang berdosa, dari sinner to saint. Dan menjadi orang yang benar. Yang pertama bicara perwira, yang kedua bicara pencuri atau penjahat. Katakan penjahat, saudara. Kita mau bicara penjahat yang disalib di sampingnya Yesus. Saudara pikir apakah cuma itu aja yang jahat? Enggak, banyak yang jahat. Cuman yang ketahuan, yang kejahatannya tingkat tinggi ya ada beberapa, saudara. Tapi yang lebih jahat lagi ya ada tapi belum ketahuan. Coba kita lihat ayat 32 sampai 33. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ juga ada kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lainnya di sebelah kirinya. Saudara perhatikan gak? Dalam perjalanan Yesus sampai Yesus disalib, di samping dihimpit dengan 2 penjahat. Saudara baca gak di Alkitab, ada gak dari murid-murid Yesus yang coba membela Yesus? Ada gak? Yang ada mereka sembunyi, mereka kabur, yang namanya Petrus. Bahkan menyangkal Yesus, gak kenal tuh siapa. Siapa ya? Aku gak kenal. Orang yang dekat kedua, lingkar keduanya daripada lingkar pertamanya Yesus, kedua adalah Yohanes. Yohanes itu cuma observan aja dari jauh ngeliatin. Sembunyi, gak ada yang berani, saudara. Ini perhatikan baik-baik. Kita sering hebat berkuar-kuar di gereja, mengaku Yesus. Tapi when it comes to reality to defend Jesus, waktu menghadapi realitas kehidupan untuk membela nama Yesus, we are just so quiet. Saudara tahu penjahat ini yang di samping kanan kiri Yesus, dia harusnya seperti ini. Namanya penjahat kan biasanya, you got the wrong guy. Kamu menangkap orang yang salah. Saya innocent kok. Saya nggak melakukan hal yang jahat kok. Biasanya kan begitu penjahat. Dia nggak akan mengaku dia penjahat. Tetapi ini penjahatnya luar biasa. Dia bilang, I'm guilty. Saya bersalah kok. Saya layak untuk menerima hukuman ini. Saudara pikir saya ngarang, saudara. Ini nanti kita akan baca sama-sama supaya saudara bisa paham. Coba kita lihat. Di Lukas 23 ayat 39 sampai ayat 43. Ya baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau, bilang dari Yesus ya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Karena mereka kan taunya yang namanya Yesus ini nggak mengaku-ngaku bahwa Allah. Terus kemudian next. Tetapi yang seorang menegur yang penjahat yang satunya lagi, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima apa saudara? Hukuman yang sama. Next. Kita memang selayaknya, apa lihat ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Lihat ada pembelaan dari orang yang jahat. Tetapi orang ini apa saudara? Tidak berbuat sesuatu yang salah. Wow. Murid-murid Yesus semuanya kabur. Yang menerima mujizat kesembuhan, yang menerima pelayanan Yesus, semuanya gak ada yang membela Yesus. Tapi penjahat yang dikategorikan paling jahat, bilang sama temennya yang penjahat satu lagi, kamu juga harus ngerti, kita ini orang yang bersalah. Kita layak terima hukuman seperti ini setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi orang ini berkata, tapi yang namanya Yesus ini, dia tidak apa saudara? Bersalah. Dan yang luar biasa, dia datang pada saat waktu itu. Sebagai orang berdosa. Tunggu nafas yang berikutnya akan masuk sampai neraka. Tapi yang buat sebuah perubahan di salib ini, ayat 42, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam
Firdaus, dia datang disalib sebagai orang yang berdosa. Tapi sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, waktu dia membela Yesus, dia bilang, Tuhan ingat aku ya. Tuhan bilang gak usah lama-lama. Hari ini juga engkau akan masuk ke surga. Karena itu JC Family, jaga mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jangan pernah menghakimi orang. Bilang orang itu masuk dosa dan kemanapun juga. We have no right. Kita gak punya hak sedikit pun untuk berkata orang itu masuk neraka atau tidak. Karena itu hak prioritasnya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mau dia kayak apapun juga, yang penting kita doakan. Itu namanya home of love. Love without labels. Kita tuntun, kita nasihati boleh. Tapi gak pernah kita boleh menghakimi. Mau dia apapun juga sudah. Karena detik sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir. Secara hukum legalitas, dialah penjahat yang paling jahat. Itu kalau gak di hukuman kursi listrik, mati atau disalib. Tapi waktu itu belum ada hukuman kursi listrik. Tapi Yesus bilang hari ini juga engkau ada di Taman Firdaus. Wow, that's amazing. Datang sebagai orang yang berdosa. Tapi bisa menerima anugerah keselamatan. Hari ini Tuhan tawarkan yang sama. Mungkin dari luar saudara gak kelihatan sama sekali. Tapi tidak ada satupun hal yang kecil yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi hari ini seberapa besar dosa saudara. When you come to Jesus dan katakan Tuhan, ampuni kami. Detik ini juga Tuhan mengampuni. Dan kita ada bersama-sama dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita udah bicara perwira. Yang dari takut, yang dari ragu dan percaya. Kita udah bicara penjahat yang dari tidak percaya menjadi percaya. Yang ketiga kita mau bicara dari sahabat menjadi keluarga. Ini jarang saudara mendengar kali pengajaran seperti ini. Dari sahabat menjadi keluarga. Yang namanya Yohanes, dia sudah berkorban segala-galanya untuk mengiringi Yesus. Karirnya, waktunya, keuangannya, segala-galanya. Dan kalau sudah tahu ibu Yesus namanya Maria. Dan pada saat waktu Yesus disalib, yang suaminya Yusuf si tukang kayu itu sudah meninggal. Jadi Maria itu sendiri bersama dengan brothernya Jesus. Tapi sekalipun saudaranya sendiri biasanya, yang gak percaya sama kita tuh biasanya orang dekat kita. Saudaranya saja gak percaya sama Yesus. Gak percaya, baca di Yohanes 7 ayat 5. Yuk baca sama-sama, sebab. 1, 2, 3. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi saudara lihat? Dari sahabat menjadi keluarga. Yohanes itu bukan keluarga biologis, kandung, lahir dari Ibu Maria. Tidak. Tapi ada lingkar satunya Yesus. Tapi masih dalam konteks close friends. Tapi kita lihat pada saat waktu dia sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Apa yang Yesus katakan? Yuk baca ayat 25. 1, 2, 3. Dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara-saudaranya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes tadi yang di sampingnya. Berkatalah Yesus kepada Maria, ibu apa saudara? Inilah anakmu, katakan anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah apa saudara? Ibumu. Dan sejak saat itu muridnya itu menerima Maria di dalam rumahnya. Yang tadinya bukan lingkaran keluarga. Tapi sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir di atas kayu salib. Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia. Dan butuh ada yang benar-benar keluarga untuk merawat.
Dan Yesus bilang sama murid-muridnya juga sama. Inilah ibumu dan inilah anak-anakmu. Apa yang mau disampaikan message ini? Kita harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal. This is as our home, our family. Di mana kita dalam suka duka bertumbuh, bukan dalam kesempurnaan. Tidak ada satupun gereja yang sempurna, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi kita masuk di dalam sebuah keluarga. Namanya JC Family, Home of Love. Keluarga Anda apa yang sempurna? Semuanya keadaannya semua baik-baik. Saya belum pernah ketemu keluarga yang sempurna. Termasuk kehidupan kami sekeluarga. Tapi ini yang Tuhan inginkan supaya kita bisa saling menguatkan, membangun satu dengan lain. Lihat, kita baca Filipi 3:17 sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi apa saudara? Teladanmu. Ini salib ini membawa sebuah transformasi yang luar biasa. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga, bukannya berarti semuanya harus sama pandangannya sama, atau mungkin kesukaannya sama, hobinya sama. Seperti people from different worlds. Stylenya bisa berbeda-beda. Kita di keluarga aja, saya punya 3 anak, Rachel, Jacob, EJ, punya karakter yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Sangat berbeda. Yang namanya Rachel, Jacob, dan EJ. Sama apalagi kita semua yang sukunya beda, etnisnya berbeda, usia berbeda, latar belakang dibesarkannya itu berbeda, culture, values di dalam rumah saudara masing-masing. Terus kemudian kumpul di dalam sebuah family. Tapi yang mengikat kepersatuan itu apa saudara? Love. The home of love, love conquers all. Kasihlah ini yang membawa Yesus datang ke dunia yang tidak mengenal saudara saya. Kasihnya yang membawa dia untuk mati di atas kayu salib because love conquers all. Kalau kita gak berdasarkan kasih, ada gula, ada semut. Lo gak ada gula, gue tinggalin lo. Tapi love dalam segala keadaan. Bukannya dalam keadaan berantakan terus ditinggal. Bukan. That's not family, but family. In any circumstances of life, in any journey of life, we are stick together. Ada kebakaran, kita padamkan sama-sama. Ada yang sukses, kita rayakan sama-sama, bukannya cemburu. Ada yang jatuh, bukannya kita jatuhkan sama-sama, tapi kita doakan yuk sama-sama. Kita motivasikan sama-sama, kita encourage sama-sama, kita gandeng sama-sama yang lemah supaya bisa kuat. Ada yang membantu. Kalau kita bisa membangun ini, saya percaya ini akan menyenangkan hati Yesus. Kenapa? Karena Jesus is love. Karena Yesus adalah kasih. Dan kasih itu yang tinggal di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Yesus, haleluya. Yang keempat, wow, this is amazing makin. Dari penonton menjadi pelayan, dari spectator to servant. Saudara kaget lihat ini. Coba waktu Yesus kehausan, gak ada yang peduli loh saudara. Contoh nih, kayak saya lagi haus nih. Saya haus nih, mau minum. Tuh kan gak ada yang bawa minum kan. Ini beneran nih, nah oke. Biasanya sih haus nih, lagi haus beneran. Thank you. Ini pasti yang di Alkitab ya, lagi mau ceritain. Matius 27 ayat 47. Yohanes 19 ayat 20. Kita baca ayat 28. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus yang mengetahui bahwa semuanya sudah terlaksana untuk menggenapi kitab suci. Dia berkata apa saudara? Katakan apa saudara? Aku haus. Ayat 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata apa? Ngasih air gak saudara? Enggak.
Dia bilang, dia manggil Elia nih, ini seru nih. Dia udah mulai manggil nih pasukannya nih. Ini seru deh, dia udah mulai manggil nih malaikat-malaikat di surga untuk menolong dia. Kita mau menyaksikan mujizat yang luar biasa. Padahal Yesus bilang aus. Kayak tadi saya bilang aus gitu. Saudara lagi, wah ini lagi profesi, ini lagi bernubuat kali ini Pastor Ed. Enggak aus. Ya kalau saya butuh minum gitu, simple. Yohanes 19 ayat 30. Ayat 48. Ada sesuatu yang menarik. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang. Mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu. Dan memberi Yesus minum. Setelah Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ya, apa saudara? Sudah selesai. Ada nggak? Enggak, next slide-nya. Ya. Nah, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia apa saudara? Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amazing, saudara tahu? Ini pelayanan terakhir yang Yesus terima sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir dari nameless people. Bahkan gak ditulis ini siapa namanya. No heroes. Tapi ini terakhir Yesus menerima pelayanan sebelum dia berkata, sudah selesai. Dia ingin mengajarkan kita nih semua. Yang ada di situ semua hanya menonton. Kita ke gereja sering menjadi penonton. Saudara. Wow, luar biasa ya. Wow. Nonton aja. Hanya menikmati all about us. Untuk menerima, Yesus mau mengajarkan. Ayo dong, jangan jadi penonton. Setelah dia menerima pelayanan tersebut, dia baru bilang, sudah selesai. Yang lain tuh semua tuh Yesus bilang aus. Emang mereka budak? Enggak, mereka dengar. Cuma mereka bilang wah lagi doa nih, wah lagi bernubuatan. Kalau enggak kenapa tiba-tiba yang satu tahu dia Yesus bilang aus? Ya kan? Tapi dari sebegitu banyak cuma yang satu datang berupaya untuk melayani Yesus untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Yang dibutuhkan adalah water. Ingat, action speak louder than words. Saya gak pernah kagum dengan orang yang banyak bicara dari A sampai Z. Mau penampilannya kayak segimanapun juga dari A sampai Z. Tapi saya bisa melihat action speak louder than words. Tindakan kita berbicara jauh lebih banyak daripada perbuatan kita. Buat apa kita pandai berkata-kata, merangkai kata-kata dengan indah, flexing kanan dan kiri. But no action. In serving and giving the best. Hari ini saya mau tanya sama saudara, apakah saudara merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu action untuk Tuhan? Dalam bidang-bidang saudara. Mungkin saudara adalah bidang hukum, graphic designers. Bidang apa saja yang saudara bisa kontribusikan in this church. Gak perlu saudara melayani sama-sama di atas, enggak. You can come to me dan berkata, Pastor Ed, what can I do for this church? Saya akan tanya balik lagi, apa yang kamu bisa lakukan? Everyone can take part of it. Gak perlu saudara harus berbicara duit saja. Your time, your need, prayer. Sudah waktunya saudara. Yesus mengajarkan kepada kita. Untuk tidak menjadi penonton. Saudara tahu lift yang ada, elevator yang ada? Itu lahir bukan dari iman saya. Saya harus akuin. Dari iman dari salah satu jemaat tempat ini. Yang begitu setia dan memikirkan. Bukan buat dirinya. Karena dirinya masih muda. Untuk memikirkan, Pastor Ed kasihannya kalau ada orang-orang tua. Beberapa kali orang yang pakai kursi roda kita harus angkat 4 orang, 5 orang. Dia bilang, Pastor gak bisa buat elevator ini. Saya bilang bisa. Tapi saudara tahu, saya punya standar, saya gak pernah mau yang biasa-biasa. Untuk menghadirkan elevator ini hampir 1 M. 1 miliar. 1 miliar ya. Karena lebih daripada 900 juta dari pembangunannya semua itu. Saudara kaca, murnya, semuanya, bagian-bagian kecil itu gak ada yang lokal. Itu semuanya dari Swedia, imported semua.
Makanya saudara lihat di lantai 1 pintunya ada yang hadap sini, pintu 2 hadapnya di sini, ada yang full kaca. Dari kerinduan satu orang. Dan lahirlah lift ini. Tuhan tidak pernah meminta apa yang saudara miliki kok. Tapi apa yang ada di tangan saudara. Saudara bisa bawa jiwa. Willy ada sini Willy. Rini. Ya. Kita lihat banyak kerinduan. Rusli, Putra, Hadi, Tono, Nat, Susan. Itu kan bawa jiwa tuh. Very antusias. Maksudnya antusias. Kan ini gak selalu harus bicara mengenai uang. Potluck hari ini. Wow. Sampai last minute ada tambahan lagi. I'm so touched. Karena kita tahu, itu kan dari kita untuk kita. It's all for us. Tuhan berkati kita. Ada yang bisa kontribusi 10, 20. Sister Oong ada di sini. Sister Lasmi juga. Kue dadar itu yang sis ya. Isi kelapa itu kesukaan Pastor Ed. Buat mereka itu sangat besar sekali loh saudara. 50 waktu saya lihat, wow. Saya tahu keadaan kondisi mereka. Tapi when they want to contribute, mereka gak asal-asal aja, asal kontribusi aja. Give the best for Jesus through His people, you and I. As God has blessed you abundantly. Itu kan bagian dalam pelayanan. Anything you can do to make Him happy. Dari talenta yang Tuhan berikan. Give and everything. Dan berikutnya adalah yang membuat saya kagum adalah dari orang yang pengecut, yang tidak berani menunjukkan imannya. Yang namanya Yusuf dari Arimatea. Karena dia adalah seorang majelis besar. Gak mungkin dia bicara mengenai Yesus, gak mungkin saudara. Dia majelis besar yang menentang kehadiran Yesus. Ini namanya the secret Christian. Kita kalau di gereja sih, waduh angkat tangannya, suaranya luar biasa. Coba di luar sana. Waktu saudara ketemu teman-teman saudara, on the marketplace, berani gak? You stand on your faith. Enggak berarti kita orang radikal, lu kalau gak ikut Yesus lu masuk neraka. Enggak. Cuman kasih kesaksian aja, saudara bisa begini because of God. Karena kebaikan Tuhan. Saya bisa begini, saya bertumbuh. Thank God for JC family yang bisa menerima saya apa adanya. Just share. Pada mereka-mereka yang bukan yang udah punya gereja, udah punya gereja ya udah aman aja sana. Kita bukan ngambil di gereja orang sini, oh karena orangnya kaya suruh ke sini, karena dia bisa begini, enggak. Banyak di luar sana kok yang belum ke gereja, di luar sana yang belum terima Yesus. Film yang sangat legend itu Mr. and Mrs. Smith, yaitu Angelina Jolie dan Brad Pitt. Saudara tahu dua-duanya ini menikah. Dua-duanya gak tahu kalau dua-duanya adalah pembunuh saudara. Assassin. Mereka menjalankan pernikahan kalau sehari-hari ya pernikahan yang membosankan lah istilahnya. Karena ditunjukannya membosankan ya. Cuma masak, cuma begitu-begitu ya. Tapi setiap mereka itu menyembunyikan identitasnya. Karena mereka tuh assassin. Yang dibayar untuk membunuh seseorang. Jadi mereka berdua-duanya tuh pura-pura cupu-cupu gitu. Sampai satu waktu mereka dapat project untuk membunuh orang yang sama. Baru ketemu dua-duanya, kaget sudah. Ternyata lu pembunuh juga. Dan mereka mau gak mau ya berupaya untuk siapa dulu yang bisa membunuh target tersebut. Karena ini profesional. Wah jadi berantem, waduh berantakan luar biasa. Itu menarik banget film itu. Mr. and Mrs. Smith, Angelina Jolie dan Brad Pitt. Sehari-hari gak menunjukkan identitasnya. Seringkali kita juga seperti itu. Tapi saudara lihat Yusuf Arimatea. Ialah murid Yesus saudara. Tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi di ayat 38. Karena dia majelis besar. Sembunyi. Tapi lihat perubahan di kayu salib. Ayat 50-51. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan
dan tindakan majelis itu, ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, saudara. Dan ia menanti-nantikan apa, saudara? Kerajaan Allah. Lihat, pada saat waktu Yesus meninggal dunia, kita baca ayat 43. Karena itu, Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Yang memberanikan diri, apa saudara? Menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada siapa, saudara? Yusuf Arimatia, yang majelis besar Yahudi tersebut. Kemudian ayat 46, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan menggapainya dengan kain lenan itu, lalu membaringkan dia ke dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur tersebut. Joseph yang tadinya punya lamb spirit, pengecut, akhirnya berubah menjadi lion spirit. What about you and every one of us? Berani gak saudara stand on your faith? Atau jangan-jangan kita nyalinya itu gak ada waktu di luar. Takut posisi saya, takut saya jabatan seperti ini. Aduh takut. Akhirnya saudara bertahun-tahun you never invite people. Padahal invite people tuh gak rugi saudara. Saudara cuma cerita kebaikan Tuhan, cerita aja. Mereka bisa tertarik, bisa datang. Itu yang di atas itu siapa sih? Yadi bukan sih? Yadi ya? Hey, how are you? Baru kasih kesaksian kamu kemarin yang papa kamu akhirnya terima Yesus ya? Ya, sama keluarga semua. Kamu baru lagi di Jakarta ya, di Medan. Tuh kan, itu kan diajak. Saya gak tahu diajak Rolin atau diajak... Hah? Sama Nila segala. Itu Rolin juga diajak Nila kan. It's amazing. Mereka bisa bertumbuh. That's what we have to do. Saudara bisa bayangkan setiap minggu saudara dengarkan. Kita doakan bisa powerful walaupun udah di Medan di sana. Bisa keluarga bisa terima Yesus. Maka saya percaya satu jiwa dimenangkan, seisi rumah tangga akan diselamatkan. Yang amin baru 10%. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo dong, ayo. Saya itu enggak marah-marah saudara, tapi maksudnya yuk sama-sama. Saya itu sampai turun tangan loh semua. Hadi di mana Hadi? Hadi kalau enggak, saya ketemuin dia, saya enggak kenal siapa dia, manusia atau bukan saya enggak tahu. Iya waktu beneran saudara, I don't know him. Terus saudara saya janjian aja. Dan setiap minggu tuh saya ketemu a lot of strangers saudara. Saya punya list itu banyak. Kenapa? Ya saya harus turun, Yesus aja turun, saya mau sombong di atas terus. Di situ I can meet people. Dan kalau saya cuma ngundang aja, if you have a chance, saya ada ngundang lagi ada 2 orang tapi belum mau datang hari ini, tapi mau try to come on Sunday walaupun udah penuh. Saya bilang kalau nggak ada Sunday ya saya akan nggak berhenti saudara. Saudara kalau jualan, insurance ditolak ya tawarin lagi ya, nanti tawarin lagi, kalau nggak ya udah maksudnya. Tapi saudara make a list, kalau nggak cari yang lain. Sama dalam hidup seperti itu. Kenapa for Jesus kita nggak seperti itu? Karena kita ngelihatnya nggak ada apa-apa, baliknya buat kita siapa bilang. Jeripaya kita dalam melayani Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Saudara mungkin gak langsung terima upahnya. Tapi kerjaan saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, it comes from above. Tuhan tuh gak buta saudara. Waktu saudara mengajak, ini kan pelayanan, bekerja buat Tuhan. Di luar sana, bukan di dalam sini, di luar. Saya percaya Tuhan catat semuanya. Kalau mau datang atau enggak ya nanti urusan nanti. Mungkin hari ini gak datang, prospek saudara. Tapi mungkin 2 bulan lagi datang, lagi ada masalah. Yang mau datang ke gereja kamu dong nih, saya lagi ada masalah. Tuh kan, yang penting kita tabur dengan kasih. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Mau yang terakhir saudara sebagai penutup, saya masih ada sekitar 9 menit lagi. But I'm gonna close in 7 minutes. Oke, yang terakhir. Dari kekanak-kanakan menjadi dewasa rohani. Wow. Ini namanya Nikodemus. Dari anak-anak saudara. Siapa Nikodemus? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1-3. Waktu itu dia berkata demikian. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai
guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertai. Tapi jawabnya Yesus menarik saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa saudara? Kerajaan Allah. Jadi si Yesus bilang begini, saya tahu kamu itu masih bayi rohani. Masih bayi rohani, kalau nggak lahir baru kamu nggak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana nanti kita bisa melihat dari bayi rohani menjadi dewasa pada waktu dia mengenal Yesus. Yesus tuh penuh dengan kasih, wisdom, hikmat. Dan kita bisa lihat prosesnya, bagaimana dia semakin dewasa. Ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti yang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, nih orang-orang Farisi, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Yesus atau seorang di antara orang-orang Farisi? Mereka tanya. Tetapi orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus nih, tadi yang bayi rohani tadi. Seorang dari mereka, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada apa saudara? Yesus berkata kepada mereka, lihat, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dia buatnya? Jawab mereka nih orang-orang Yahudi lain. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea, kata Yesus dari Galilea. Waktu Nikodemus bertumbuh secara rohani, listen. Hidup saudara gak semakin mudah. Supaya saudara siap. Waktu kita bertumbuh, iblis gak akan tinggal diam. Maka di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 katakan, ketika aku kanak-kanak aku berbicara seperti kanak-kanak, tapi ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kekanak-kanakan itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa tahu apa yang baik maupun yang tidak baik. Dan Nikodemus sudah menggunakan segala sesuatu yang dia miliki. Dia tinggalkan singgasana kemajelisan besar karena dia langsung akan kehilangan jabatan. Dia pakai keuangannya untuk mensupport Yesus. Lihat saudara. Dari anak-anak yang semua pikirkan buat saya, usaha saya, buat saya apa yang saya bisa lengkapi. Kontribusinya. Kita lihat ayat 39. Yuk baca sama-sama. Ayat 38, 1, 2, 3. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus tadi di poin yang kelima tadi. Dan Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga nih berikutnya majelis besar namanya siapa? Nikodemus. Juga apa saudara? Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa apa saudara? Campuran mur dengan minyak gaharu kira-kira 35 kilogram konversinya. Mereka mengambil mayat Yesus, terus kemudian menggapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi yang menguburkan mayat. Dari pengecut menjadi pembela di depan prajurit yang lain, di depan petinggi yang lain. Kehilangan segala-galanya, kehilangan jabatannya, langsung dilucut itu jabatannya semuanya. Tapi yang luar biasa bukan hanya itu juga. Pembawa persembahan yang terbaik. Karena dia berkata, my life is not about me only, but it's about Jesus. To honor Jesus, I don't come with nothing. I come with everything I got. 35 kilogram saudara. Minyak gaharu dan minyak kati itu nilainya miliaran. Wow. So touched. Dari yang tadinya bayi rohani. Waktu dia dewasa. Dia gak hitung-hitungan untuk Tuhan. Saya cuma bilang sama Salimun. Mun sempat lihat ada di envelope. Ada 2 envelope. Tadi saya lupa bawa. Itu uang 50.000 gak salah. Sama 20.000 satu. Itu bisa dikucil-kucil demikian jeleknya. Terus dimasukin ke dalam envelope. Saya bilang, Tuhan, ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan soal nilainya.
whatever you give to the Lord, jangan asal-asal. Kita aja manusia gak tega terima uang kayak diucut. Jadi kayak gak menghargai. Saudara. Jadi it's a small thing. Karena itu kenapa saya suka bilang door close at 10 minutes plus. Supaya mengajarkan kita. Karena kalau enggak orang bilang, oh kan belum telat pastor. Siapa bilang belum telat? Worship udah mulai kok. Karena kita ibadah itu bukan hanya firman Tuhan. Tapi dari worship adalah waktu kita datang memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Prepare your time, lakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, semuanya terbaik. Dari kanak-kanak jadi dewasa rohani. Dan orang dewasa, dia akan apa? Dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih batangan emas, dikasih emas mulia. Kalau anak-anak kasih emas bohongan, mobil-mobilan, saudara. Uang-uangan, duit-duitan. Saudara mau duit-duitan atau mau duit beneran? Siapa yang mau duit-duitan angkat tangan? Siapa yang mau duit beneran angkat tangan? Alright. Yang angkat tangan gak dikasih duit ya biarin aja. Kalau mau berkatnya besar, dewasa. Ingat hukum Tuhan itu beda sama hukum dunia. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Yang kau tuai 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Waktu Pastor Ed ajarkan ini bukan saya yang diberkati, saudara kok yang diberkati. Tapi kalau saudara percaya atau tidak, tergantung saudara. Tapi in the cross, it changed everything. Dari negatif ke positif. Dari biasa menjadi luar biasa. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.